Kalau lagi butuh, datang ke Ustadz. Kita tolong dong Ustadz, Pak Yai, atau mungkin ahli-ahli agama dan sebagainya. Saya lagi punya hajat, punya masalah, saya butuh begini begitu segala macam. Kalau sudah selesai itu hajatnya, lupa tuh. Maka kata Allah, nanti orang yang seperti ini akan mendapat ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistidraj oleh Allah. Karena tiba-tiba disiksa, tiba-tiba bermasalah aja dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman penonton setia keluarga belajar? Jangan pernah bosan ya nonton kita, karena insya Allah konten yang kita sajikan itu bermanfaat. Karena apa? Karena kita itu sampai kapanpun harus terus berbagi kebermanfaatan, terutama ilmu. Ya, makanya tonton terus. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nih ya. Berkait tadi kan aku menyampaikan tentang kebermanfaatan. Ya. Ya. Betul tidak ya? Kita itu sampai kapanpun hidup itu harus terus melakukan hal yang bermanfaat. Ya. Bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, para pemirsa dan sahabat-sahabat keluarga belajar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini pertanyaan yang sederhana tapi cukup berkualitas, yaitu hidup ini apakah harus punya manfaat dan berbagi manfaat? Karena memang Nabi sendiri yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain, bahkan dia harus bisa menjadi manfaat buat makhluk lain. Jangan sampai manusia hidup ini tidak ada manfaatnya. Jangan sampai dikatakan wujuduhu ka'adami, adanya bagaikan tidak adanya. Jadi adanya diri dia, tapi seperti tidak ada. Nah, ini yang dikatakan manusia tidak manfaat. Makanya manusia hidup itu harus bermanfaat, ya. Begitu, Anur. Ya, gitu. Nah ini ya terkait dengan manfaat itu, terus hidup ini itu tujuannya apa sih ya? Apakah untuk dinilai orang atau bagaimana ya? Ya, alhamdulillah. Ternyata manfaat yang kita harus wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga jangan salah bahwa tujuannya bukan untuk dinilai oleh manusia, ya, ujub, sum'ah, ya, ria, pamer supaya dinilai pinter seperti kita nih. Jangan sampai kita begini nih supaya kelihatan pinter, jangan. Atau wah lagi cari muka atau cari apa, bukan. Ini dalam rangka hanya semata-mata satu, ibtigha'a mardatillah. Coba dibuka surat Al-Baqarah ya, ayat 207 insyaallah kalau nggak salah ya. Tujuan kita itu harus mencari ridho Allah semata-mata. Surat Al-Baqarah ayat 207. Ya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wa minan nas, di antara manusia. Mudah-mudahan itu kita. Manusia yang hidupnya mencari ibtigha'a mardatillah,
hanya mencari ridho Allah, kata Allah. Ya, Iya. jadi tujuan manusia itu bagaimana hidup ini mencari ridho Allah saja. Kita begini di depan orang kita berbicara itu bukan supaya dinilai hebat, supaya dinilai keren, pinter, wah lagi cari panggung. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah. Tapi kita dalam rangka mencari ridho Allah. Kemudian apa? Kok tampil di podcast, di YouTube untuk apa? Dalam rangka berbagi. Karena berbagi itu merupakan salah satu perintah Allah dan Rasul. Kata Nabi, apa? Sampaikan walaupun satu ayat. Dalam Quran banyak. Wasyari'u ila maghfirah. Ajaklah manusia kepada pengampunan Allah. Artinya orang-orang diajak untuk berbuat baik, untuk mohon ampun karena selama ini banyak dosa apa saja, ucapan, perbuatan dan sebagainya. Jadi manusia ini banyak sesuatu yang salah di dalam hidupnya, maka diserulah. Kemudian perintah Allah yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada Tuhan kamu. Jadi ini perintah. Jadi kita melakukan podcast begini di YouTube dalam rangka menjalankan perintah. Bukan untuk supaya keren, bukan untuk supaya dinilai orang baik, wah pinter, kemudian cari muka dan sebagainya. Nggak usah cari muka, kita udah punya muka, ya kan? Jadi untuk apa? Tapi ini karena perintah. Kemudian ayat lain lagi yang biasa kita hafal, Ad-Duha, di ayat terakhirnya gimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu mendapat kenikmatan, maka berbagilah, ceritakanlah. Ini dalam rangka berbagi, menceritakan kepada siapa? Kepada banyak orang. Untuk apa? Sebagai itu kita mensyukuri nikmat Allah, dikasih sehat, kasih ilmu, kasih wawasan, berbagi. Jadi tidak ada untuk sum'ah, supaya didengar, ria, ujub dan sebagainya, pamer dan sebagainya. Jadi Mbak Nur, Ayah dan kita semuanya dan siapapun yang ada di forum-forum publik ya atau di mana saja, itu jangan sampai tujuannya supaya dinilai orang terkenal, hebat dan sebagainya. Iya, itu ya kan. Kalau orang-orang yang dulunya itu ingin dinilai orang, apakah itu termasuk orang yang melampaui batas? Ya, orang itu harus mengukur sesuatu itu, ayah berulang-ulang dengan Al-Quran sebagai alat ukurnya. Allah itu memerintahkan manusia tidak boleh diam, suruh bergerak. Tapi Allah juga melarang bergerak yang musrifin, berlebih-lebihan. Ya, jadi diam tidak boleh, bergerak yang berlebih-lebihan juga tidak boleh. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya dia digoda oleh setan. Setan itu ada dua sisi. Kalau bisa mengganggu manusia untuk pasif, dibikin pasif manusia. Dia nggak sholat, nggak mau baca Quran, tidak mau mempelajari Quran, itu setan tuh. Atau malah dibablasin, sekalinya belajar Quran, ya supaya kelihatan suaranya hebat, merdu, didengar orang, sum'ah. Atau mungkin supaya dipandang orang sebagai orang ahli, pintar azan dan seterusnya. Itu dibablasin oleh setan. Jadi setan itu kalau kita ditarik mundur untuk malas sekalian, kalau kita ternyata nggak bisa malas, kita aktif, malah didorong supaya kita ini jadi sombong, ria, pamer, ujub, sum'ah dan seterusnya. Maka hati-hati, setan itu licik. Sampai setan itu Allah katakan dia akan mendatangimu dari depanmu, dari belakangmu, dari kanan dan kiri. Artinya dari segala penjuru dia akan mengganggu kita.
termasuk itu tadi. Ya, berlebih-lebihan. Sampai-sampai merasa bahwa mengetahui tentang makrifat, ilmu makrifat berlebihan. Ya kan? Padahal Rasul seorang yang paling makrifat kepada dirinya dan kepada Allah, itu pun menjalankan syariat, itu pun menjalankan kehidupan yang normal. Contoh, dia mengurus anaknya, cucunya, Hasan dan Husain, mengurus saudara-saudara, kaum kerabatnya. Ya, jadi kalau dia hanya menyendiri, pokoknya ibadah itu makrifat aja dalam pengertian sudah untuk diri sendiri kepada Allah. Padahal dia harus menjalankan syariat dakwah, syariat hidup, makan, mungkin juga berumah tangga dan sebagainya, mengurus ini dan itu. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan hanya level tertentu kemudian dia itu kekeliruan di dalam memahami. Karena apa? Musyrik, berlebih-lebihan. Ya, padahal kata Allah, janganlah kamu berlebih-lebihan. Karena salah kaprah akhirnya gitu. Ya, ini tidak boleh. Ya, jadi malas sama sekali nggak boleh, pasif juga nggak boleh, kebablasan seperti itu menerjemahkannya juga dilarang. Itu dua-duanya digoda oleh setan. Gitu. Terus ini ya, berarti yang kita sedang lakukan itu sebagai salah satu bentuk bersyukur pada Allah ya. Jadi kita ini begini, baik teman-teman, organisasi apapun, kita begini di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Pertama mensyukuri kita dikasih ilmu. Karena ilmu kalau tidak disalurkan, itu ibarat air. Kalau tidak mengalir, dia akan keruh, sumber penyakit, banyak nyamuk, jentik-jentik, ya mungkin juga bau dan sebagainya. Tapi kalau air mengalir, dia akan bersih dan jernih. Karena tugas kita hanya mengalirkan. Harta yang kita alirkan, ilmu yang kita alirkan. Jadi tidak ada yang boleh kita simpan. Jadi ayah begini ini bukan karena apa? Harus menyatakan nilai orang. Bukan. Nggak dikenal juga nggak apa-apa. Emang kita penting dikenal siapa tuh nggak perlu, kita nggak perlu itu. Tapi kita bagaimana bermanfaat buat orang lain. Gitu. Yang menilai itu kan Allah ya. Ya, Allah menilai. Tapi kita punya tugas syariat begini juga. Ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan banyak orang yang kalau sedang punya hajat, sedang butuh itu mendatangi ahli agama, ahli spiritual. Nah, tapi kalau nanti kalau sudah hajatnya sudah selesai, dilupakan, bahkan sampai nggak peduli gitu. Itu gimana? Ya nggak kenal gitu. Ya, ini pertanyaan bagus itu ya, dan banyak orang yang hampir seperti itu ya, supaya kita tidak menduga-duga, kita buka saja suratnya sebagai rujukan kita dalam surat Ar-Rum ayat 33. Insyaallah teman-teman kita pelajari ayat ini supaya kita nanti lebih paham ya apa kata Allah. Silakan ya ada. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali menyeru pada Tuhannya dan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Ayat yang lain mirip seperti ini banyak. Jadi ayat ini bermakna kalau lagi butuh datang ke Ustadz. Kita tolong dong Ustaz, Pak Yai, atau mungkin ahli-ahli agama dan sebagainya. Saya lagi punya hajat, punya masalah, saya butuh begini-begitu segala macam. Datang dia kepada Allah. Datang dia mencari orang yang bisa membawa atau menyelesaikan kebutuhan dia. Tapi kalau sudah selesai itu hajatnya, lupa tuh. Maka kata Allah, nanti orang yang seperti ini akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa?
Karena dia bermain-main dalam agama. Dia meremehkan orang yang menyampaikan. Bahkan dia meremehkan agama itu sendiri. Banyak kan? Lalu punya hajat nih, cari ustaz. Iya. Ya, cari orang yang bisa membuat dia tertolong. Tapi selesai hajatnya, lupa tuh sama yang hajat, sama yang nolong. Gitu. Ya. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Ini ayah sampaikan, ini untuk kita sadari bahwa tidak boleh berlaku seperti itu. Karena nanti kita akan menyesal. Coba dibuka. Orang yang kayak gini main-main ketawa. Surat Al-An'am ayat 44. Insyaallah. Al-An'am ayat 40. Ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ulangi pelan-pelan bacanya biar mantap. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Tuh, ketika orang yang tadi butuh tuh Banul, udah selesai hajatnya, udah ditolong oleh ustaz atau ahli spiritual yang mengajarkan dia, membantu dia mungkin secara apa saja, dia bantu dengan fisiknya dan sebagainya. Tiba-tiba dia lupa begitu saja, lupa nggak mau ngaji lagi, lupa nggak peduli dan sebagainya, maka kata Allah dibukakan oleh Allah orang tersebut itu pintu kesenangan demi kesenangan. Artinya apa? Diistidraj oleh Allah. Tahu-tahu dia bahagia. Tapi nanti tiba-tiba baca. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Tuh, nanti akan secara tiba-tiba disiksa. Tiba-tiba bermasalah di dalam hidupnya. Entah itu problem ini, problem itu, problem kalau keluarga dengan istri, mungkin dengan keluarga dengan apa saja. Kenapa? Karena tadi dia melupakan. Dulu dia waktu susah tuh kemana? Gitu. Kemudian dia tiba-tiba melupakan. Nanti ayah ini sering menghadapi yang kayak gitu. Dari sejak dulu. Ayah ini sering membantu, diminta. Bukan membantu, diminta. Ayah bantu. Ayah nasihat. Kalau sudah begini, tolong begini, sebagainya ayah nasihat. Kemudian dia iya tok di depannya gitu. Tapi setelah itu lupa, menghilang dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ini demi Allah, ayah tidak berdosa. Berapa banyak yang seperti itu. Tiba-tiba ayah dengar berapa tahun kemudian apa yang terjadi? Musibah, bencana, malapetaka, menimpa dia, bahkan anak dan sebagainya. Kenapa? Karena melupakan. Jadi jangan kita ini datang ke ustaz tuh kayak datang ke dokter. Udah selesai, udah goodbye gitu. Jangan. Kan dia datang itu sedang membutuhkan hal yang paling penting dan konstan untuk selamanya. Bukan hajat itu saja. Harusnya dia merenung. Ya, enggak. Akhirnya apa? Dia bingung. Besok nyari lagi ustaz. Udah selesai balik lagi gitu. Percuma. Makanya ayah berulang-ulang katakan, kalau mau datang kepada yang mau membimbing kita, datanglah dengan tulus hati. Jangan punya maksud sifatnya supaya selesai urusan hajatnya saja. Jangan. Kita ini minta kalau ya Allah dibimbing dalam segala hal. Gitu. Ya. Kenapa mereka seperti ini? Coba buka surat 7 ayat 51. Ya. Surat 7 ayat Surat Al-A'raf ayat 51. Surat Al-A'raf ayat 51. Yaitu orang-orang. Bahasa Arabnya bisa dibaca. Oh iya. Ya. Bahasa Arabnya nih ya. Kali-kali dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya. Ya.
Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendal gurau. Loh, orang yang model gitu tuh agamanya jadi main-main doang. Kalau lagi butuh hajatan baru datangin ahli agama. Main-main itu namanya. Hanya main-main dan sendal gurau. Terus. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Tuh, mereka tertipu oleh kesibukan dunia. Jadi kalau lagi ada hajat aja butuh tuh ahli agama. Akhirnya kembali lagi urusan dunia dia. Lupa kepada yang menyampaikan, menasehati, bahkan membimbing dan seterusnya. Terus lanjut. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Hati-hati. Nanti di hari kiamat Allah melupakan orang itu. Gak kenal sama sekali. Gak mau dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena dulu dia melupakan apa yang pernah disampaikan kepada dirinya lewat orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah itu. Jadi hati-hati ya pemirsa sekalian, kita di mana saja jangan agama hanya kita jadikan tempat kalau kita butuh hajat baru datangi ahli agama yang mengerti Quran. Selesai hajat kita tinggalkan, kita lupa, malah seakan-akan nggak kenal, ya nggak peduli itu, ya. Padahal dia kalau mau tahu bahwa ketulusan orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah itu bukan hanya ingin membantu pasir pada saat dia punya hajat, tapi membantu sampai nanti ke depannya apa yang akan terjadi yang dia tidak tahu. Karena orang yang mengerti Al-Quran insya Allah diberikan basyirah, intuisi, ketajaman batin bahwa nanti ke depannya akan begini. Maka dibentengin. Nah ini enggak pada saat hajat toh sudah ditinggalkan. Besoknya punya masalah, kata Allah, mereka nanti di hari kiamat akan dilupakan oleh Allah karena mereka pun melupakan Allah dan orang yang mengajarkan. Gitu. Kalau bilang balik ya. Dan kita tidak termasuk dari kategori itu gitu ya. Jadi ini ngeri banget ya ayatnya, tajam banget. Jadi kita itu harus hati-hati dengan yang namanya istidraj ya. Jadi istidraj, iya. Mungkin kita sholatnya ya sholat tapi tidak lima waktu, tapi kok bisa sukses. Bisa beli mobil gitu ya, usahanya lancar gitu. Kayaknya bahagia keluarganya. Iya, hati-hati itu barangkali. Iya, Allah sedang menguji kita ya. Jadi kondisi sukses itu merupakan ujian, terus sedang susah juga ujian gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dan terus berbuat kebaikan. Masya Allah ya, luar biasa jawaban-jawabannya. Nah, teman-teman, seperti itu podcast kita hari ini. Nah, terakhir nih ya, untuk closing statement buat kita, buat teman-teman juga. Silakan ya. Ya, baik. Teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, jadi poinnya atau inti dari semua yang kita bahas tadi, bahwa hidup kita ini, pertama, harus mencari ridha Allah semata-mata, bukan mencari penilaian manusia. Tidak perlu kita dinilai oleh manusia. Manusia bisa saja menilai A, B, C dan sebagainya, tapi kita semata-mata mencari ridha Allah. Tapi bukan berarti juga begini, yang penting Allah terus sholatnya nggak kelihatan, nggak sholat gitu, terus aktivitas syariatnya nggak ada, ya nggak bisa. Jadi kita mencari ridha Allah itu mengikuti sunnahnya. Sunnahnya siapa? Para nabi, rasul, dan sahabat-sahabat, para wali, para imam. Itu diikuti. Jadi bukan berarti kita yang penting Allah, kemudian saya menyendiri saja. Bukan begitu ya. Jadi itu namanya musrifin, orang-orang yang berlebih-lebihan. Atau mungkin sampai tingkatnya togho, artinya melampaui batas pemahaman. Keliru, kebablasan, tidak boleh.
Karena ma'rifat itu bersyariat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Hidup ini hanya ibtigha'a mardhatillah. Carilah keridhaan Allah. Yang kedua, yaitu jadikanlah Al-Quran ini, jadikanlah bimbingan-bimbingan nasihat dari Allah dan Rasulnya serta para ulama-ulama pendahulu yang benar di dalam Allah itu menjadi sebuah pedoman dan pegangan hidup harian setiap waktu, dari mulai kita hidup sampai kita mati. Jadi bukan hanya pada saat kita punya hajat, mau acara khitanan baru, mau nikahan baru, punya masalah baru datengin ahli agama, selesai urusannya lupa semuanya. Maka hati-hati, ingat ayat yang tadi yang sudah diingatkan bahwa mereka bermain-main dalam agama, maka nanti di akhirat Allah akan melupakan orang yang seperti itu. Jadi mari kita semuanya waspada dalam hidup kita ini. Makanya ada istilah kita ini harus khawatir, khauf, harus tetap yakin kepada Allah, tapi juga harus mawas diri, nggak boleh kepedean berlebihan, ya, overconfident nggak boleh gitu ya, atau malah minder juga nggak boleh. Ya, jadi Allah senang yang haunan, yang apa tuh, yang wasatiyah, yang berada pada posisi yang normal, gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah, dan jika ada yang berlaku seperti tadi yang kita bahas, segeralah tobat. Kalau kepada Allah, tobat mohon ampun pada Allah. Kalau kepada manusia, datangi manusia, minta maaf. Begitulah akhlak orang yang beriman. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah untuk yang mulia. Dan teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tonton terus channel kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.